Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan untuk perencanaan produksi bagian kedua khusus untuk jurusan bisnis manajemen. Fase dalam perencanaan produk. Fase dalam perencanaan produk ini ada beberapa bagian pada slide ini, yaitu pertama mengidentifikasi peluang. Peluang produk dapat diperoleh dengan 4 cara. Pertama, produk baru. Kedua, turunan dari produk yang sudah ada. Ketiga, perbaikan produk yang sudah ada. Keempat, produk yang pada dasarnya baru. Produk baru, penjelasan produk baru di sini adalah produk yang benar-benar baru. Jadi, antara A dengan D ada sedikit kesamaan, tapi penjelasannya yang A dahulu adalah produk baru ini adalah produk yang baru dibuat berdasarkan dari masukan-masukan atau berdasarkan dari survei pasar. Kebutuhan masyarakat terhadap satu produk ini oleh perusahaan bisa didapatkan atau bisa diperoleh dengan menggunakan survei pasar. Konsumen perlu apa, bagaimana pemakaiannya, dan segalanya, sehingga perusahaan bisa membuat produk baru berdasarkan dari kebutuhan konsumen. Yang kedua, turunan dari produk yang sudah ada. Artinya, produk yang sudah ada ya dibuatkan produk baru lagi sehingga produk yang lama itu tetap ada dan produk yang barunya berdasarkan dari produk sebelumnya. Contohnya handphone. Handphone produk terbarunya adalah misalkan Samsung merek A, jenisnya A. Lalu turunan dari produk yang sudah ada dibuatlah Samsung jenis A, tipenya A.B. Nah, jadi produk baru itu adalah produk dari produk yang sudah ada, pengembangan dari produk yang sudah ada. Yang C, perbaikan produk yang sudah ada. Artinya, produk tidak selamanya bagus, perlu perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan ini didapatkan dari masukan-masukan para konsumen. Dengan atas dasar tersebutlah dibuat produk terbaru lagi berdasarkan dari perbaikan produk yang sudah ada atau dengan kata lain masukan-masukan dari konsumen. Ya, yang selanjutnya produk pada dasarnya baru. Ini produk yang benar-benar baru. Ya, produk yang benar-benar baru. Kalau yang tadi yang A berdasarkan dari kebutuhan konsumen dibuatkan survei. Nah, kalau yang 4 ini, yang D ini adalah produk yang benar-benar baru berdasarkan dari riset sebuah perusahaan. Contohnya, ya, pada saat awal pertama kali handphone dibuat atau jenis Apple pertama kali dibuat, ya, dengan smartphone, itu adalah pengembangan atau riset. Jadi bukan dari survei pasar, tapi berdasarkan dari riset suatu perusahaan. Ya, itu yang dikatakan dengan produk yang pada dasarnya adalah baru. Selanjutnya, identifikasi peluang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Keluhan pelanggan terhadap produk sejenis yang sudah ada. Nah, kalau kita punya satu produk, lalu ada jenis yang bedanya, itu akan menjadi keluhan bagi para pelanggan. Ya, sehingga keluhan-keluhan ini harus ditangkap oleh konsumen, harus ditangkap oleh produsen dengan membuat keluhan-keluhan dari konsumen dibuatkan dalam satu kotak atau dibuatkan satu web atau dibuatkan satu tempat untuk menampung keluhan dari para pelanggan. Berikutnya adalah analisis keunggulan dan kelemahan produk pesaing. Kita harus menganalisis keunggulan dan produk pesaing dengan cara apa? Dengan cara analisa SWOT. Ada strength, ada weak, ada opportunity, ada threat. Ada keunggulan, ada kelemahan, ya, ada ancaman, ada peluang. Nah, ini yang harus dianalisa. Berikutnya adalah usulan pelanggan yang dikumpulkan secara otomatis. Usulan-usulan ini berasal dari keluhan pelanggan.
pelanggan mengeluh, lalu sehingga keluarlah usulan-usulan. Nah, itu yang harus ditampung oleh para produsen. Adanya kecenderungan dalam gaya hidup, demografi, dan teknologi. Ya, di sini adalah satu produk pasti berbeda di masing-masing tempat. Contohnya mobil, ya. Mobil walaupun dengan satu merek yang sama, Toyota misalkan, di Jepang dengan di Indonesia itu berbeda. Artinya walaupun dia keluaran Toyota, di Jepang itu tidak ada yang namanya Toyota Innova. Ya, kenapa? Berdasarkan dari demografinya, berdasarkan dari gaya hidupnya dan teknologinya, sehingga sebuah produk dibuat sesuai dengan keadaan dari konsumennya itu sendiri. Fase berikutnya yaitu mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang bagi produk baru adalah sebagai berikut. 1. Strategi bersaing. Kita harus punya strategi bersaing untuk memenangkan persaingan sehingga kita bisa menguasai pangsa pasar. Kenapa? Karena kalau tidak kita punya strategi bersaing, maka produk kita tidak akan laku di konsumen. Ya, itu harus kita miliki strategi bersaingnya. Yang kedua, kita harus punya segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini kita harus bisa jelas produk kita ini ke siapa prioritasnya. Kepada misalkan ada batasan umur, ya. Kita harus tahu produk kita ini diperuntukkan oleh atau diperuntukkan untuk kalangan apa. Bisa misalkan dari segi umur, ya. Contohnya segmentasi pasar untuk produk diapers atau pampers. Kita harus punya segmentasi pasarnya. Segmentasi pasar di sini dari segi umur. Apakah umurnya balita atau umurnya adalah untuk manula. Sehingga kalau kita tidak punya segmentasi pasar, maka kita akan bingung dalam melempar produk tersebut. Ya, harus dibuatkan segmentasi pasar, pengkotak-kotakan pasar. Artinya di sini adalah kita mengkotakan pasar itu dari segi umur. Umur 5 sampai dari balita kita menyiapkan pampersnya, dan untuk manula kita juga siapkan pampersnya. Berarti produk dari pampers kita itu adalah untuk semua umur. Artinya semua umur kita melayani dari segi balita sampai dia dalam untuk manula. Itu segmentasi pasarnya. Yang berikut adalah perkembangan teknologi. Sebuah perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi. Kenapa? Karena perkembangan teknologi ini sangat signifikan, ya, dan sangat cepat. Kalau sebuah perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka bisa dipastikan produknya itu akan tertinggal jauh dalam hal penggunaan teknologinya, sehingga bisa jadi merupakan kelemahan dari sebuah produk yang kita buatkan. Kenapa? Yang lainnya sudah menggunakan teknologi robotik, sedangkan kita masih belum menggunakan teknologi yang terbaru. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Perencanaan platform produk. Perencanaan platform produk yang bagus dapat menjadi dasar dalam membuat produk turunan yang mampu memenuhi selera pasar. Keputusan mengenai platform produk berkaitan erat dengan usaha pengembangan produk serta implementasi teknologi dalam membuat suatu produk. Peta jalur teknologi merupakan cara untuk menunjukkan perkiraan penggunaan teknologi di masa depan dan teknologi apa yang cenderung dipakai oleh pasar. Ya. Selanjutnya adalah evaluasi peluang produk baru. Evaluasi bisa berdasarkan aspek-aspek seperti ukuran pasar, berapa unit per tahun dikali dengan harga rata-rata, tingkat pertumbuhan pasar, berapa persen
pertumbuhan pasar kita selama 1 tahun, intensitas persaingan, jumlah pesaing kita berapa banyak, dan bagaimana kekuatan mereka. Kita harus tahu. Pengetahuan perusahaan mengenai pasar. Apakah perusahaan tahu pasar yang dihadapinya seperti apa? Ya, kalau tidak tahu pasar yang dihadapi, maka perusahaan akan kebingungan dalam menjual produk tersebut. Pengetahuan perusahaan mengenai teknologi. Perusahaan harus punya karyawan-karyawan yang mampu mengerjakan atau mampu melaksanakan teknologi yang terbaru, sehingga tidak akan tertinggal teknologinya. Kesesuaian dengan produk perusahaan lain, artinya produk kita itu sesuai ya dengan produk perusahaan lain, artinya sama. Berikutnya adalah kesesuaian dengan kemampuan perusahaan. Perusahaan bikin satu produk harus sesuai dengan kemampuan perusahaan, jangan melebihi dari kemampuan perusahaan, tidak akan bagus hasil akhirnya. Menyeimbangkan portofolio proyek pengembangan, artinya perusahaan kalau ingin melakukan pengembangan produk harus memiliki portofolio proyek, artinya harus tahu dulu secara teknisnya, secara pengembalian finansialnya, secara daya tarik pasar dan sebagainya. Itu harus tahu kalau memang mau melakukan pengembangan produk. Itu penjelasan untuk evaluasi peluang produk terbaru. Pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Aspek alokasi sumber daya dan perencanaan waktu terbagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut. 1. Aspek pengelolaan sumber daya dan aspek penentuan waktu proyek. Perencanaan sumber daya, perencanaan produk secara mendalam dan menyeluruh akan membantu perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang efisien. Sumber daya dalam perusahaan itu terbagi dua, sumber daya alamnya dengan sumber daya manusianya. Ya, sumber daya alamnya ya kalau memang dia menggunakan alam, atau sumber daya dari bahan bakunya. Apakah mereka benar-benar memiliki sumber daya yang cukup banyak, lalu mereka memiliki sumber daya karyawan, sumber daya manusia yang cukup mumpuni sehingga bisa menghasilkan satu produk yang lebih baik, ya. Nah, sumber daya inilah yang harus dilakukan pengelolaannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, penentuan waktu proyek. Penentuan waktu proyek, ada waktu dan urutan proyek yang harus dipertimbangkan. Pertama, penentuan waktu pengenalan produk. Ya, pada saat launching awal satu produk itu harus ditentukan dulu waktunya yang tepat. Ya, jangan sampai kita melaunching atau memperkenalkan produk tapi pada saat lagi krismon, pada saat krisis moneter, di mana tingkat pembelian dari konsumen menurun. Nah, kita mengeluarkan produk terbaru, itu bisa dikatakan waktunya tidak tepat. Kenapa? Orang yang mau beli juga akan berpikir 2-3 kali untuk membeli produk terbaru kita. Ya, itu harus ditentukan dulu waktu yang tepatnya. Yang kedua adalah kesiapan teknologi. Apakah kita sudah siap dengan teknologi yang terbarunya? Apakah kita sudah siap dengan kemampuan sumber daya manusianya? Apabila nanti terjadi komplain dari para konsumen terhadap produk kita, ternyata produk kita teknologinya belum dikuasai oleh sumber daya manusia dari perusahaan. Itu akan sangat sulit apabila ada komplain dari konsumen. Ketiga, kesiapan pasar. Tadi kesiapan pasar ini masih berhubungan dengan waktu pengenalan produk. Apakah momennya itu pas atau tidak? Ya. Yang keempat, persaingan dalam penawaran produk. Kita harus tahu dulu sebelum kita melempar produk. Kita harus tahu dulu bagaimana persaingannya di pasar tersebut. Apakah persaingannya kecil, menengah, atau besar, sehingga kita bisa mempersiapkan diri
Pada saat kita melaunching, pada saat kita memperkenalkan produk, kita sudah memiliki persiapan secara keseluruhannya. Fase yang terakhir adalah fase penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Perencanaan proyek pendahuluan ini tahap penyelesaian dilakukan setelah suatu proyek disetujui, tapi belum menuju penggunaan sumber daya. Kegiatan ini melibatkan tim yang disebut dengan tim inti. Pada fase ini, tim inti harus bisa menjelaskan visi produk, harus mengetahui misi suatu produk, harus jelas asumsi-asumsi dan batasan-batasan produknya. Ya, itu harus mampu dibuat perkiraan-perkiraan. Nah, perkiraan tersebut harus melalui tes yang disebut dengan reality check. Dengan reality check, perusahaan bisa membandingkan kecocokan antara visi misi produk dengan kebutuhan pasar. Jika tidak, maka produk harus dilakukan perbaikan. Nah, ini seperti di awal ada yang namanya survei pasar. Survei pasar dibuat dulu sesuai enggak dengan visi dengan misi dari sebuah perusahaan. Kalau sesuai, ada yang namanya reality check di akhirnya. Pada saat di reality check, diperiksa semuanya, apabila sesuai dengan kebutuhan pasar, berarti terjadi kecocokan antara visi misi produk dengan kebutuhan pasar. Jika tidak, maka produk akan sia-sia. Secara otomatis, persaingan dengan perusahaan lain akan lebih lemah lagi, sehingga kita bisa dikatakan gagal dalam suatu produk tersebut. Itulah penjelasan terakhir untuk perencanaan produksi bagian kedua untuk jurusan bisnis manajemen. Sampai di sini, bila ada pertanyaan silahkan ditulis di grup, dan ini juga menjadi batasan persiapan untuk ulangan harian bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.